warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Elim Safira Sauma. Saya dari kelas percepatan nomor absen 8. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan atau memberikan nilai-nilai yang terkandung dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, saya akan menceritakan sedikit tentang kisah dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi, Nabi Ismail alaihissalam ini adalah anak dari Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim ini mendapatkan sebuah mimpi yang berisi bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nah, mendengar hal tersebut, Nabi Ismail alaihissalam merasa tidak apa-apa. Dia tidak apa-apa jika harus disembelih, walaupun itu yang menyembelih adalah ayahnya sendiri. Nah, ketika saat penyembelihan itu, dengan mukjizat Allah, Nabi Ismail ini diganti dengan seekor domba. Dan akhirnya Nabi Ismail tidak jadi untuk disembelih. Nah, itu adalah kisah yang sangat terkenal. Saya yakin juga teman-teman sudah pada tahu tentang kisah ini. Nah, dari sebuah kisah Nabi atau Rasul, tentu kita akan bisa mendapatkan atau mengambil nilai-nilai yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Pada kisah Nabi Ismail ini, saya akan memberikan 6 nilai-nilai yang dapat saya ambil dari kisah Nabi Ismail ini. Langsung saja. Poin-poin pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama, ada sikap sabar. Nah, siapa sih yang tidak tahu dengan sikap sabar ini? Sikap sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak baik. Pada kisah Nabi Ismail ini, kita dapat memetik nilai kesabaran ini pada saat Nabi Ismail masih kecil. Jadi pada saat Nabi Ismail masih kecil, dia bersama Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim di sebuah padang tandus. Padang tandus ini kekurangan sumber air, sehingga pada saat kecil Nabi Ismail ini kehausan. Dan pada saat itu juga Siti Hajar ini berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dan dari situlah asal-usul dari rukun ibadah haji. Nah, pada saat itu mereka sangat kehausan dan mereka tuh sangat sabar. Mereka sabar menjalani cobaan yang diberikan oleh Allah. Pada saat itu juga, waktu Nabi Ismail remaja, dia juga dikorbankan dan dia juga sabar. Dia sabar menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kehidupan sekarang ini, kita juga harus selalu memiliki sikap sabar. Apalagi di era pandemi, kita harus berdiam diri di rumah. Nah, itu juga melatih kesabaran kita. Jadi kita harus selalu sabar dan taat kepada Allah. Poin pelajaran yang kedua, ada sikap ikhlas. Nah, kita selalu harus ikhlas kepada setiap apapun. Kita harus ikhlas dalam memberi sesuatu, kita harus ikhlas dalam menerima suatu cobaan. Di kehidupan ini tentu dari kecil kita sudah diajarkan sikap ikhlas ini, terutama ketika ikhlas dalam membantu sesama. Ya. Kemudian ada sikap yang ketiga, yaitu taat kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua. Nah, Nabi Ismail ini terkenal sekali sebagai anak yang sangat berbakti kepada orang tua. Itu dapat dilihat ketika Nabi Ismail ini akan disembelih oleh ayahnya dan dia menurut apa perkataan ayahnya. Toh itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dia mau melakukannya. Kita juga harus selalu berbakti kepada orang tua kita. Kalau tidak ada orang tua kita tidak ada di dunia ini. Jadi kita harus selalu berbakti kepada orang tua dan biasa disebut sebagai sikap birrul walidain. Siapa sih yang tidak tahu betapa pentingnya kita harus berbakti kepada orang tua? Jadi sebagai seorang muslim, kita harus selalu berbakti kepada orang tua dimanapun dan kapanpun. Kemudian sikap yang keempat ada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah itu adalah Maha menciptakan kita. Allah adalah segalanya bagi kita. Kita harus taat kepada Allah, kita harus tunduk kepada Allah. Dan pada saat itu Nabi Ismail juga taat kepada Allah dengan dibuktikan dia mau untuk disembelih atau dikurban itu. Kemudian poin yang kelima ada rela berkorban. Hal ini sangat terlihat jelas
ketika peristiwa penyembelihan Nabi Ismail, di mana Nabi Ismail itu rela dikorbankan demi ayahnya sendiri. Kita juga harus selalu rela berkorban demi kepentingan orang banyak selama kepentingan itu adalah kepentingan yang baik. Kemudian yang terakhir, yang pelajaran yang dapat saya ambil adalah nilai berbagi sesama. Saya mengambil poin ini ketika Nabi Ismail masih kecil, yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya. Pada saat itu Siti Hajar mencari air, berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian ketika itu Nabi Ismail ini diletakkan di suatu tempat. Nah, kemudian Nabi Ismail ini menghentakkan kakinya. Pada saat menghentakkan kakinya itu, keluarlah sumber air, yang dimana sekarang kita kenal sebagai sumber air Zam-Zam. Nah, pada saat itu kan memang kekeringan di padang tandus. Jadi Siti Hajar ini berbagi kepada orang-orang di sekitar tempat itu tadi. Nah, kita juga harus saling berbagi satu sama lain. Kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga kita harus berbagi kepada sesama. Itulah nilai-nilai yang dapat saya ambil dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Semua kisah Nabi dan Rasul tentu ada nilai yang dapat kita ambil. Jadi kita harus selalu bersemangat untuk mencari tahu kisah-kisah Nabi dan Rasul. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.